Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi mekanika fluida. Dan saya sendiri yaitu Denny Ramadan dengan NIM 200670034. Dan di bawah saya itu Muhammad Subahan dengan NIM 200670058. Dan di sebelah saya itu Irsad Hakime dengan NIM 200670081. Baiklah, pada materi pertama dan kedua yaitu tentang analisis momentum aliran fluida, dua aliran di dalam pipa. Dan materi 3 akan dibacakan oleh Irsad, yaitu aliran di dalam saluran terbuka. Dan materi keempat dan kelima yaitu dibacakan oleh Muhammad Subahan tentang drag and lift dan turbomachinery. Pada materi pertama yaitu analisis momentum aliran fluida. Hukum Newton adalah hubungan antara gerakan, benda, dan gaya yang bekerja padanya. Oleh karena itu, sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan inersianya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua memberikan gaya yang sama, besar, dan berlawanan arah pada pertama. Momentum suatu sistem tetap konstan ketika gaya total yang bekerja di atasnya adalah nol. Dan dengan demikian momentum sistem tersebut kekal. Momentum senapan yang dimuat misalnya harus nol setelah menembak karena nol sebelum menembak. Dan dengan demikian senapan harus memiliki momentum yang sama dengan peluru dalam arah yang berlawanan sehingga jumlah vektor keduanya adalah nol. Pada materi kedua yaitu aliran di dalam pipa. Terdapat tiga materinya. Yang pertama aliran laminar, yang kedua aliran turbulen, dan ketiga aliran transisi. Pada aliran laminar yaitu aliran fluida yang ditunjukkan dengan jarak partikel-partikel fluidanya sejajar dan garis-garis arusnya halus. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bergerak sepanjang lintasan-lintasan yang halus dan lancar. Yang kedua, sifatnya kekentalan zat cair berperan penting dalam pembentukan aliran laminar. Dan yang ketiga, bersifat steady dan alirannya tetap. Pada aliran turbulen, yaitu kecepatan aliran yang relatif besar akan menghasilkan aliran yang tidak laminar, melainkan kompleks. Lintasan gerakan partikel saling tidak teratur antara satu dengan yang lain. Ciri-cirinya yang pertama, tidak adanya keteraturan dalam lintasan fluidanya. Yang kedua, aliran banyak bercampur. Yang ketiga, kecepatan fluida tinggi. Dan yang keempat, panjang skala aliran besar. Dan yang kelima, viskositasnya rendah. Pada aliran transisi, yaitu aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Terdiri dari compressible flow, yaitu mampu mampat, dan incompressible flow, yaitu tidak mampu mampat. 4 faktor penting dalam pengukuran aliran fluida dalam pipa adalah yang pertama kecepatan fluida, yang kedua friksi atau gesekan fluida dengan pipa, yang ketiga viskositas atau kekentalan fluida, dan yang keempat densitas atau kerapatan fluida. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irsad Hakime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan lanjutkan di materi yang ketiga, yaitu aliran di dalam saluran terbuka. Persamaan Winding, persamaan yang paling umum digunakan untuk analisis aliran air dalam saluran terbuka. Di persamaan empiris untuk mensimulasikan aliran air dalam saluran di mana air terbuka tidak udara. Nah, persamaan Winding pertama kali disajikan pada tahun 1899 oleh Robert Winding. Persamaan Winding dibangun untuk aliran lunak seragam atau uniform steady state flow. S adalah slope energi dan S sama dengan HF per L, di mana HF adalah energi atau head loss dan L adalah panjang saluran.
Untuk aliran uniform steady, slope energi sama dengan slope permukaan air, sama dengan slope dasar saluran. RH adalah hasil dari A per B, dikenal sebagai radius hidrolis. Dan bending bagi persamaan CZ pada aliran turbulen gaya gesek sebanding dengan kuadrat jembatan. Dari peroleh persamaan CZ dengan C dikenal sebagai CZ hubungan C, CZ dan CZ dan FRC Westback FGC8 latihan V sama dengan latihan V saluran segi 4D. Dan untuk saluran lingkaran itu hal yang sama dapat diterapkan untuk V, kecuali bahwa PO terjadi pada Y per D sama dengan 0,5 dan Vmax terjadi pada Y per D sama dengan 0,81. Jika kecepatan aliran yang masuk lebih besar daripada PO tetapi lebih kecil daripada Vmax, akan terdapat dua jawaban dari Y. Yang pertama antara 0,5 dan 0,81 dan yang lain antara 0,81 dan 1. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh Muhammad Suphan. Kepada Muhammad Suphan dipersilakan. Setelah saya akan menjelaskan materi yang keempat dan kelima. Baiklah, yang pertama yaitu materi drag and lift. Drag adalah gaya dari fluida yang bergerak yang diberikan pada benda pada arah alirannya. Drag force dapat diukur secara langsung dengan cara meletakkan benda pada sebuah pegas, kemudian mengukur perpindahan pegas pada arah aliran. Sedangkan komponen pressure dan Walser force arah normal pada aliran mengakibatkan benda bergerak pada arah normal juga. Dan penjumlahan dari dua gaya tersebut dinamakan lift. Drag and lift force tergantung pada density fluida, kecepatan upstream, dan ukuran atau bentuk dan orientasi dari sebuah benda. Pada eksperimen atau pemecahan kasus lebih mudah dan efisien, bekerja dengan bilangan non-dimensi yang mempresentasikan karakteristik drag and lift sebuah benda. Bilangan tersebut adalah drag confidence CD dan lift confidence CL point A, frontal area dynamic pressure saat benda jatuh. Benda mencapai terminal velocity atau kecepatan maksimum benda jatuh. Ketika drag force sama dengan berat benda diukur buoyant force. Baiklah, selanjutnya materi nomor 5, yaitu turbo machinery. Turbo machinery dalam teknik mesin menjelaskan tentang sebuah mesin yang mengalami perpindahan energi antara rotor, lunar, impeller dengan fluida atau gas atau liquid. Turbo machinery yang menyerap energi dari rotor ke fluida dikategorikan sebagai pump family atau pump, pump, kompresor, dan blower. Sedangkan turbo machinery yang menghasilkan energi dari fluida ke rotor dikategorikan sebagai turbin. Perangkat apapun yang mengekstraksi energi dari atau memberikan energi ke aliran cairan yang terus bergerak dapat disebut turbo machinery. Baiklah, saya kembalikan kepada Denny Ramadan. Selanjutnya contoh turbo machinery yang menyerap energi. Yang pertama, pompa. Pompa merupakan salah satu turbo machinery yang berfungsi untuk mengalirkan fluida jenis liquid. Jenis-jenis pompa menurut perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu positive displacement,
reciprocation pump, rotary pump. Yang kedua, dinamik aksial atau aksial sejajar dengan sumbu rotasi. Yang kedua, radial sentrifugal tegak lurus dengan sumbu rotasi. Mixed flow atau aliran campuran, gabungan antara aliran aksial dan sentrifugal. Yang ketiga, turbin. Turbin adalah energi yang berasal dari fluida digunakan untuk menggerakkan rotor dan biasanya disambung dengan generator pembangkit listrik. Secara prinsip kerja ada dua tipe dari turbin, yaitu yang pertama reaction turbin reaksi. Beroperasi dengan menggunakan aliran fluida melalui baling-baling atau rotor berbentuk aerofil dan bilah stator. Kecepatan fluida melewati sekumpulan bilah sedikit meningkat saat mengalir dari rotor ke stator dan sebaliknya. Kecepatan fluida kemudian menurun lagi setelah melewati celah. Hukum ketiga Newton menjelaskan tentang transfer energi untuk turbin reaksi. Yang kedua, impulse turbin atau turbin impulse. Beroperasi dengan mempercepat dan mengubah arah aliran fluida melalui nozzle statis atau bilah stator ke bilah rotor. Nozzle berfungsi untuk mengubah tekanan yang masuk menjadi kecepatan. Entalpi fluida berkurang seiring dengan bertambahnya kecepatan. Hukum kedua Newton menjelaskan tentang transfer energi untuk turbin impulse. Yang keempat, kipas atau fan. Kipas merupakan salah satu turbomasineri yang berfungsi untuk mengalirkan fluida jenis gas berdasarkan prinsip kerjanya. Fan dibedakan menjadi dua, yaitu fan sentrifugal dan fan aksial. Ada dua jenis turbomasineri, yaitu turbomasineri terbuka dan tertutup. Turbomasineri terbuka seperti baling-baling, kincir angin, dan kipas yang bekerja pada jumlah fluida yang tak terbatas. Sedangkan turbomasineri tertutup beroperasi pada jumlah fluida yang terbatas. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Baiklah, saya kembalikan kepada Denny. Baiklah, saya akan membacakan penerapan contoh soal pada materi pertama. Di sini soalnya yaitu air dipercepat oleh nozzle hingga kecepatan rata-rata 34 meter per sekon dan menumbuk. Sebuah plat vertikal diam dengan laju 10 kg per sekon dengan kecepatan normal 20 meter per sekon. Setelah serangan aliran air memercik seluruhnya arah pada bidang plat. Tentukan gaya yang diperlakukan untuk mencegah piring dari bergerak horizontal karena aliran air tepat. Gantilah lambang X yang ditandai dengan NIM Anda. NIM saya itu belakangnya itu 34. Solusi sebuah pencaran air menumbuk plat stasioner vertikal secara normal. Kekuatan diperlukan untuk menahan plat pada tempatnya harus ditentukan. Asumsi 1, aliran air di outlet nozzle stabil. 2, air memercik dalam arah normal ke arah pendekatan pencaran air. Yang ketiga, semburan air terpapar ke atmosfer. Dan dengan demikian tekanan dari jet air dan air yang terciprat meninggalkan volume kontrol adalah atmosfer. Tekanan yang diabaikan karena bekerja pada seluruh sistem. Yang keempat, gaya vertikal dan flux momentum tidak diperhitungkan karena tidak mempengaruhi gaya reaksi horizontal. Yang kelima, efek dari momentum flux, faktor koreksi diabaikan dan dengan demikian beta berbanding 1 analisis kami menggambarkan volume kontrol untuk masalah ini
sedemikian rupa sehingga mengandung seluruh plat dan memotong pancaran air dan batang penumpang secara normal. Persamaan momentum untuk aliran satu dimensi lunak diberikan sebagai berikut. Sigma F sama dengan sigma beta M itu dalam keadaan keluar dikurang sigma beta in yang dalam keadaan masuk. Tulislah untuk masalah ini sepanjang arah X tanpa melupakan tanda negatif untuk gaya dan kecepatan dalam arah X negatif. Dan perhatikan bahwa F1, X sama dengan F1 dan F2 dikali X sama dengan memberikan gaya 0. Menggantikan nilai yang diberikan yaitu F dengan rumus FR sama dengan beta masuk itu dinamakan F1 sama dengan 1 dikali 10 kg per sekon dan dikali 34 meter per sekon. Dalam kurung 1 per N 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Itu dengan hasil 340 Newton. Oleh karena itu, tumpuan harus menerapkan gaya horizontal 340 Newton. Setara dengan berat sekitar 20 kg massa. Dalam arah X negatif berlawanan arah pencarian air untuk menahan plat di tempatnya. Pada contoh materi soal kedua yaitu aliran di dalam pipa. Soalnya air mengalir dari kolam A menuju kolam B melalui pipa sepanjang 15 meter dan diameter 15 cm. Perbedaan elevasi muka air kedua kolam adalah 3 meter. Koefisien gesekan DRC Wisbech F sama dengan 0,025 dan soalnya itu hitung aliran kehilangan tenaga sekunder dan gantilah tanda X dengan satu angka NIM di belakang. NIM saya itu di belakang satu angka itu 4. Penyelesaiannya panjang pipa diketahui panjang pipanya itu 154 dengan NIM saya itu 4 dan diameter pipa itu 15, koefisien gerakan yaitu 3, kehilangan tenaga 0,025. Jadi jawabannya kehilangan tenaga terjadi pada sambungan antara pipa dan kolam, titik P dan titik Q dan di sepanjang pipa yaitu dengan rumus H sama dengan HE P ditambah HR ditambah HE Q. Yaitu 3 sama dengan 0,5 Q kuadrat per 2 gram ditambah 0,025 dikali 154 dibagi 15 kali P kuadrat dibagi 2G ditambah P kuadrat dibagi 2G sama dengan 3 sama dengan 0,76 dikali P kuadrat bagi 2G. Itu V-nya dapat 3,95. Debit aliran Q dengan rumus Q sama dengan AP yaitu sama dengan Pi per 4 dikali 0,15 pangkat 2 kali 49 sama dengan 0,0263 meter kubik per detik dengan hasil 26,3 liter per detik. Baiklah, contoh soal selanjutnya akan dibacakan oleh Irsad Akine. Pada Irsad Akine dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang kami buat, yaitu dari aliran dalam saluran terbuka. Saluran terbuka berbentuk segi 4 terbuat dari pasangan batu bata yang difinish dengan plester dan AC. N sama dengan 0,05 apabila pemiringan dasar saluran adalah 0,00 X dan diinginkan mampu mengalirkan air 10 meter kubik per detik. Gantilah bilangan double X dengan 2 angka.
Di belakang NIM 27781, yaitu NIM saya. Dan inilah jawabannya yang telah saya buat. Misalnya jenis saluran plester, maka B dikurang 2H, atau B sama dengan lebar saluran dan H dalamnya air, sehingga A sama dengan B titik H sama dengan 2H titik H, 2H2, dan P sama dengan H tambah B tambah H sama dengan H tambah 2H tambah H sama dengan 4H. Maka R sama dengan A per P sama dengan 2H2 per 4H sama dengan HA per 2. Karena nilai kekasaran saluran yang diketahui hanya mending, maka kecepatan dihitung dengan V sama dengan 1 per N, R2 per 3, di 1 per 2 sama dengan 1 per 0,0,005 kali H per 2, 2 per 3, 0 atau 0,00081. 1 per 2 sama dengan 40 kali H per 2, 2 kali 2 per 3 kali 0,04, dan Q sama dengan A, V 10 sama dengan 2H2 kali 40, H per 2, 2 per 3 kali 0,04, dan H sama dengan 3,20 meter. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Sufan. Pada Muhammad Sufan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal materi nomor 4, yaitu drag and lift. Sebuah pesawat komersial memiliki massa total XX, 1000 kg dan luas sayap 150 meter kuadrat. Pesawat tersebut memiliki kecepatan 55 km per jam dan ketinggian 12.000 meter, di mana kerapatan udara adalah 0,312 km kubik. Pesawat ini mempunyai double slot flaps atau sirip sayap untuk digunakan pada saat take off dan pendaratan. Tetapi penerbangan dilakukan dengan flapnya dilipat atau tidak digunakan. Asumsi sifat drag and lift pada sayap dapat diperkirakan dengan NACA 23.002 dengan menentukan yang pertama, yaitu kecepatan aman minimum untuk take off dan pendaratan dengan atau tanpa mengeluarkan flapnya. Sudut serang yang dapat untuk penerbangan dengan ketinggian tetap, dan yang ketiga yaitu daya yang diperlukan agar cukup melawan gaya drag. Pada penyelesaiannya yaitu solusinya yaitu kondisi penerbangan dan karakteristik sayap telah ditentukan. Kecepatan aman minimum landing dan take off, sudut serang penerbangan, dan daya diperlukan akan dicari. Asumsinya yaitu drag dan lift yang dihasilkan sebagai pesawat selain sayap tidak diperhitungkan. Sayapnya diasumsikan berpenampang airfoil 2 dimension dan efek di ujungnya tidak diperhitungkan. Karakteristik lift dan drag sayap dapat ditentukan dengan dari NACA 23.002 sehingga bisa digunakan. Kerapatan rata-rata udara di permukaan tanah
1,20 kilo per meter kubik dan pada ketinggian pesawat 0,312 kilogram meter kubik. Koefisien lift maksimum CL maksimum dari sayap adalah 3,48 dan 1,52 dengan atau tanpa flap atau berturut-turut. Jawaban yang A, berat dan kecepatan pesawat adalah. Yang B, ketika pesawat terbang dengan ketinggian tetap, gaya angkat harus dengan ada nampak ya? Balik lanjut. Harus dengan juga dan sampai. Hah? Ya. Yang B-nya tidak nampak ya. Baiklah, yang jawabannya yaitu W sama dengan miligram meter gram. Hah? Meter gram. Tidak perlu semua. Masa per gram meter itu gravitasi. MG gitu ya lah ya. Masa per gravitasi. Baiklah, jawabannya yaitu W sama dengan massa per gravitasi yaitu 58.000. 58 itu yaitu NIM saya dikali 9,81 meter sekon kuadrat dikali 1 N per 1 kilometer per sekon kuadrat dengan hasil 568,980. P sama dengan 55 km per jam dikali 1 meter per sekon per 3,6 km per jam dengan hasil 155 meter per sekon. P-1 sama dengan 2W rho CL max A1A sama dengan akar 2 dikali 5N8,980 N per 1,2 kilometer meter kubik dikali 1,52 dikali 150 meter kuadrat dikali 1,1 kilometer sekon kuadrat per N dengan hasil 64,4 meter per sekon. Dengan yang kedua yaitu P-2 sama dengan rumusnya yaitu 2W per rho CL max 2A sama dengan 2 dikali 5N68,980 N per 1,2 kg per meter kubik dikali 3,48 dikali 150 dikali 1 kilometer sekon kuadrat per N dengan hasil 42,6 meter per sekon. With hot flaps sama dengan F-1 safe sama dengan 1,2 V-1 sama dengan 1,2 dikali 70,98 meter per sekon dikali 85,1 dengan hasil 306 km per jam. With flap sama dengan F-2 safe sama dengan 1,2 F-2 sama dengan 1,2 dikali 46,8 meter per sekon sama dengan 56,2 meter per sekon sama dengan 222
202 km per jam. CL sama dengan FL per 1,5 rho V2A sama dengan 568,980 N per 1/2 dikali 0,312 km kubik dikali 155 meter per sekon dikali 150 dikali 1 kilometer S⁻² per N dengan hasil 102079. Yang contoh soal berikutnya yaitu turbo machinery dengan contoh soal sebagai berikut. Nilai NPSH minimum untuk pompa yang dibuat oleh pabrik adalah 20 volt. Air dipompa dari reservoir dengan laju air 25. Level air pada reservoir adalah 6,0 feet di bawah pompa. Tekanan atmosfer adalah 4,X. Dengan X itu NIM saya terakhir. PSI dan temperatur 40 derajat Fahrenheit. Asumsi kehilangan head total pada pompa hisapan sebesar 4,0. Tentukan keamanan pompa dari pengaruh covitation. Baiklah, diketahui NPSH minimum 20 watt, Q sama dengan 25 watt 3 per sekon, CS sama dengan 60 watt, PA sama dengan 14,7 PSI, T sama dengan 40 ohm, HL sama dengan 40 watt. Ditanya, jawabannya sebagai berikut. MPSH dengan rumus PA per Y dikurang ZS dikurang HL per PY per Y. PA per Y sama dengan 14,58 dikali 144 per 62,4 dengan hasil 33,64 watt. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.